Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan dalam hadisnya. Hadis yang datang dari Thauban radhiyallahu taala anhu. Nabi berkata, "Yushiku an tada 'alaikumul umam kama tada aqlatu 'ala qis'atiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dekat suatu zaman, suatu masa di mana kalian orang Islam akan diperebutkan seperti makanan yang direbutkan dalam hidangan. Ya, ada orang-orang lapar, tiba-tiba di depannya ada makanan yang dihidangkan. Begitulah orang Islam akan diperebutkan oleh orang kafir, oleh para munafikin. Para sahabat kaget. Ya Rasulullah, afanahnu qillatun yawma idzin ya Rasulullah? Apakah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kok bisa-bisanya mereka membantai kami, menindas kami? Kenapa mereka berani berucap lancang kepada muslimin? Apakah kami jumlahkan itu sedikit ya Rasulullah? Ini yang ditanya oleh para sahabat. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang kafir 1 bulan sebelum bertemu dengan mereka sudah ketakutan bertemu dengan sahabat Rasulullah. Bahkan ketika seorang pejuang Islam dari sahabat Rasulullah mengirim surat kepada salah seorang raja Persia pada waktu itu, masuk ke dalam Islam. Kalau engkau tidak masuk Islam, kami akan menyerangmu. Kemudian dia meminta bantuan kepada sekutunya Cina. Kemudian raja Cina membalas surat, kami tidak mampu untuk menolong kalian. Itu mereka. Kalau seandainya ingin gunung-gunung pun bisa dipindah sama mereka, ketakutan. Ya, bahkan pernah juga seorang pejuang Islam mengirim surat kepada tokoh kafir pada waktu itu. Kalau kamu tidak diam, saya akan kirim pasukan yang mereka cinta kepada kematian seperti kalian cinta kepada dunia kalian. Takut. Jiper, bahasa anak muda, jiper. Bahkan di masa kejayaan Islam, lonceng-lonceng gereja di negeri-negeri mereka berhenti ketika dilewati oleh kapal-kapal muslimin. Segan kepada muslimin. Jadi sebagaimana Allah khabarkan dalam Al-Quran, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ra'b bima asyraku billah ma lam yunzil bihi sultana." Dan kami akan tanamkan rasa takut, rasa tegang di hati-hati musyrikin dikarenakan apa? Kesyirikan yang mereka lakukan. Apa kekuatannya mereka? Yang mereka sembah makhluk. Apa kekuatan mereka? Sebagian mereka menyembah sapi. Sapi disembah, apa kekuatannya? Namun ketika muslimin, ya, mereka dengan jumlah yang banyak, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sama dengan mereka, maka disitulah sumber-sumber kelemahan muslimin. Apa jawaban Nabi SAW ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami sedikit pada waktu itu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Bal annakum katsir." Bahkan jumlah kalian sangat banyak, kata Nabi. "Walakinnakum gutha ka gutha'is sayl." Akan tetapi, ya, jumlah kalian banyak seperti buih di lautan yang enggak ada kekuatan sedikit pun. Gak ada harga. Buih, berapa banyak buih di lautan. Demikian yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "La yanza'anna Allah fi suduri 'aduwwikum mahabbatan lakum wa liyaqlifanna Allah fi qulubikum al-wahn." Nabi SAW melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala menarik di hati-hati orang-orang kafir rasa segan kepada kalian. Mereka tidak memandang kalian walaupun jumlah kalian banyak. Mereka akan pandang kalian dengan pandangan sebelah mata. Ya, paling coba ngomong caci maki, mencela Islam, paling nanti minta maaf selesai muncul itu lagi. Kita nggak pandang sama mereka. Ya, Allah cabut, kata Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kemudian kalian akan ditanamkan oleh Allah penyakit al-wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, segala sesuatu dunia, segala sesuatu timbangannya adalah dunia. Tidak peduli halal dan haram, tidak peduli dengan syariat Allah, yang penting sikap. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh
yashhadani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal batar wa raditum biz-zara wa taraktumul jihada." Ini semuanya dunia, hubud dunia. 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, idza tabayatum bil 'ina, apabila kalian sudah melakukan perdagangan, transaksi dengan cara ina, salah satu dari transaksi riba. Ya, sekarang kalau coba kita tanya pada diri kita masing-masing, mana sekarang ini transaksi yang tidak ada ribanya, mana? Ya, para hadirin jangan merasa bangga, jangan merasa senang. Banda Aceh sekarang sudah menjadi kota besar. Ya, sore-sore macet, pagi macet. Kalau kita menghitung, mohon maaf, kalau kita menghitung dari sekian banyak pengguna jalan di Banda Aceh, yang mereka membeli mobil dengan cara apa? Dengan cara riba. Bangga. Idza tabayatum bil 'ina. Dulu mungkin orang beli mobil harus ada DP 50 juta baru bisa beli mobil. Sekarang 5 juta, silakan ambil mobil. Ya, gaji setiap bulan 8 juta, 7 juta rupiah, tanggal 1, ya, sebagian untuk kredit mobil, sebagian kredit rumah, ada lagi untuk kredit umrah, kredit haji. Naudzubillah, pergi haji dan umrah pun enggak tanggung-tanggung juga diribakan. Ya, beli kosmos, ya beli piring juga dengan cara riba. Hampir semua merata. Iya, Nabi sendiri yang mengatakan idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian lebih mementingkan ekor-ekor sapi. Ini kinayah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mengejar dunia. Tidak peduli dengan urusan akhirat. Ya, anaknya tidak sholat, tidak peduli dia. Yang penting anak saya nilai bahasa Inggrisnya 10. Mau sholat, mau tidak sholat, nggak ada urusan. Tidak ada kepedulian sedikit pun kepada agama. Bahkan naudzubillah, sebagian muslimin terkadang berkata, menganggap aneh ketika ada tetangganya anaknya masuk pesantren, hafal Al-Quran mau makan apa? Mau makan zikir, bapak, masa depan suram. Kalau yang mengatakan ucapan ini Donald Trump, wajar saudara-saudaraku, tapi yang mengucapkan ini ucapan muslimin. Kemudian kita mengharapkan pertolongan Allah, syariat Allah kita injak-injak, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak peduli. Kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita memuliakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini pengkhabaran dikhabarkan oleh Nabi. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian kehinaan. Allah akan berikan kepada kalian kerendahan. Nah, musuh-musuh kalian tidak menganggap kalian sebagai orang yang punya kekuatan. Ini khabar dari Nabi, Shadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ribuan tahun yang lalu beliau sudah berbicara. Terjadi pada hari ini di tengah-tengah kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yanzi anha. Perkara ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kalian hatta turaji'u ila dinikum, sampai kalian semua kembali kepada agama Allah. Ini solusi yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena perekonomian kurang muslimin hari ini, mereka perekonomian cukup bagus. Ini bukan menjadi modal utama, bukan sumber utama. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian mereka mengikat perutnya dengan batu untuk menahan rasa lapar. Menahan rasa lapar, diikat perut, dipikir orang sudah gila. Kata Abu Hurairah, saya bukan sedang gila, saya sedang kelaparan. Saya sedang kelaparan. Tapi kekuatan yang Allah berikan kepada mereka karena kuatnya ikatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya mereka berpegang teguh di atas agama Allah, kuatnya berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi. Ini solusi saudara-saudara muslimin. Jangan pilih solusi yang lain. Kembali kepada agama, kembali mempelajari agama, dan kembali mengamalkan agama dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, sedikitnya terakhir, saudara-saudara kaum muslimin, kita punya kewajiban seperti yang saya sebutkan tadi, benci kepada orang-orang yang mencela syariat Allah. Ya, terkhusus dalam masalah adat. Dan jangan sampai kita juga punya sikap-sikap yang demikian, tapi dengan bentuk dan cara yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Ketika ada seseorang, saya logika, ada seseorang memanggil
wahai fulan, kamu kemari. Dia teriak, wahai fulan, kamu kemari. 3 kali dipanggil dengan suara yang begitu besar. Kita tidak menoleh sedikit pun. Kita tetap seperti biasa, tetap main HP. Atau lagi ngopi, kita tetap sedang minum ngopi. Atau telepon, sedang telepon. Kira-kira kita menghargai orang tersebut atau enggak? Kita menghina orang tersebut atau tidak? Kita menghina dia. Dia panggil kita dengan panggilan yang begitu keras. Kita masih sibuk dengan HP, masih sibuk dengan kopi kita. Iya, kita sudah cukup menghina orang tadi. Bisa dipahami? Kemudian adzan, hakikat itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adzan itu hakikatnya panggilan Allah melalui lisannya muadzin, hayya lis-shalah, hayya lis-shalah, hayya lil-falah, hayya lil-falah. Apakah kita dapatkan diri kita mudah untuk melangkah panggilan Allah Subhanahu wa taala, atau kita masih di warung kopi, atau kita masih sibuk dengan HP kita, atau kita masih sibuk dengan pekerjaan kita? Nah, disinilah dilihat sejauh mana kita cinta kepada Islam. Jangan kita benci orang-orang melecehkan adzan tapi tanpa sadar. Kita juga termasuk orang-orang yang melecehkan adzan atau tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita.